judul monolognya Manifesto Masyarakat Baru. Udah pernah dengar istilah masyarakat baru ya? Udah ya pasti, Malaka lumayan sering pakai istilah ini. Ya pasti ada aja yang bilang ya, cringe banget. Ada gak sih yang bilang cringe? Ya tapi gitu, Jerome pernah bilang ya, apapun kata dia selalu cringe ketika lo mulai. Tapi sampai sesuatu itu akhirnya menjadi cukup besar dan ternyata cukup banyak orang yang believe in dan support, akhirnya itu masih cringe juga, enggak ya? Udah gak cringe lagi ya, mudah-mudahan ya. Tapi gini, dua kata ini tuh punya meaning yang emang sangat dalam dan personal buat kami, buat gue sendiri dan teman-teman co-founders Malaka gitu. Karena kami tuh mencari kayak apa ya yang bisa menjadi satu frasa mudah, simple untuk merefer ke apa yang mau kita bikin gitu. Nah akhirnya kita keluar dengan kata masyarakat baru yang pada dasarnya sebenarnya merangkum apa sih yang pengen Malaka bikin, apa sih yang pengen Malaka bawa ke dunia ketika kami bikin Malaka gitu 2 tahun lalu. Nah di monolog gue hari ini sebenarnya mungkin gue akan banyak sharing tentang itu ya supaya teman-teman bisa tahu nih cerita perjalanan Malaka kemarin. Nah ya ini pembukanya tadi ya. Ini ada foto launching ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak dari kalian? Ini ada foto, mungkin kalau ada teman-teman yang kemarin datang ada di sini juga nih fotonya. Waktu itu 1000-an kira-kira ya yang datang, kita meluncurkan Malaka Project. Waktu itu namanya masih Malaka Project. Tapi tahun ini udah jadi Malaka doang ya. Karena waktu itu ada nama projectnya karena mungkin maybe setahun doang nih kayak kita udah habis itu bubar deh. Karena susah ya bikin media. Ya nggak, teman-teman bisa lihat nggak sih bahwa media tuh susah kan di zaman sekarang ya gitu karena semua orang bisa bikin media dan tempat iklan ada di mana-mana. Jadi media sebagai bisnis juga nggak semudah itu. Dan lebih jauh lagi adalah yang dikerjakan oleh Malaka sebagai media bukan tentang perceraian artis. Jadi susah ya, jujur. Jujur adalah sebuah tantangan yang berat ya gitu untuk akhirnya kita sampai di hari ini. Senang banget ternyata teman-teman support, akhirnya kita bisa ngilangin kata projectnya. Karena sekarang kami cukup yakin kami bisa mengerjakan ini sepanjang hayat. Tepuk tangan dulu dong buat Malaka Co-Founders. Nah waktu itu kalau ada yang datang ya dengerin speech-nya, mungkin bisa tonton juga masih ada videonya di Malaka, gue ngisi monolog juga. Dan gue cerita beberapa tantangan yang manusia hadapin hari ini gitu. Dan sebenarnya kita masih menghadapi tantangan-tantangan itu teman-teman ya. Di sini akan gue paparin beberapa. Jadi waktu itu kira-kira ada 4 hal ini ya yang gue sampein. 1 ada depopulasi, ada yang udah familiar dengan isunya, mungkin udah ngikutin beberapa negara Asia itu bisa dibilang terancam punah ya. Karena gak ada populasi baru teman-teman. Ada yang udah tahu isunya, udah ngikutin? Di Jepang ya sampai rumah-rumah bisnis-bisnis tuh dibagi-bagiin gratis, tahu nggak? Jadi orang-orang dari berbagai negara itu diundang untuk datang ke Jepang, ke Korea, ke Cina, yang dimana di situ tuh udah kehilangan generasi muda, ya. Nah itu namanya depopulasi. Jadi populasinya nggak grow lagi gitu. Nah terus krisis lingkungan, jelas ya. Kita semua tahu, makanya kemarin kita suarain soal tambang, ingat nggak sih? Yang di Raja Ampat ya. Ya kan, karena kita tahu terumbu karang itu vital untuk kehidupan kita. Dan senang banget ternyata generasi ini, generasi muda di bawah kita, anak-anak pelajar itu punya kesadaran yang tinggi untuk perjuangin isu itu. Karena memang parah banget, kita terancam banget gitu ya dengan adanya si bencana lingkungan ini. Nah tapi di luar itu semua dengan adanya konflik juga dan kekerasan ini juga pasti teman-teman tahu ya. Ada di mana itu terjadi ya kan. Tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di berbagai tempat. Walaupun mungkin kita cuma tahu sebagian tapi sebenarnya banyak banget. Jauh lebih banyak pasti daripada yang kita tahu gitu. Konflik dan kekerasan terus terjadi. Tapi sosial media kita juga kusut ya enggak? Siapa yang merasakan kayak di kolom komentar ini kenapa sih orang ngomong gak ada yang nyambung.
Buzzer. Buzzer berapa harganya? Oke, buzzer ya kan. Terus ya provokasi gitu kan di mana-mana, di sosial media. Jadi waktu itu gue tuh bilang bahwa ini semua tuh pada akhirnya memang kuncinya ada di sumber daya manusianya gitu kan. Jadi Malaka memang pengen berkontribusi di situ. Jujur, waktu itu pernah ada yang komen di kolom komentarnya Malaka dan gue lumayan kepikiran gitu ya. Dia kayak bilang kayak gini, Malaka tuh sebenarnya ngapain sih? Lebih jelas Pandawa mengutin sampah gitu. Nah, gue sangat mengapresiasi teman-teman ya yang bekerja membersihkan lingkungan ya, memungut sampah, mungkin ada yang ngeruk sampah di laut, tuh kan ada gerakannya siapa tuh nama YouTuber yang gede banget itu, dia kan bikin gerakan membersihkan laut gitu ya. Dan mungkin ada lagi teman-teman di luar sana yang gue tahu juga, Farwiza misalnya, dia itu kerja mengkonservasi hutan di daerah Sumatera gitu ya, dan daerah Kalimantan. Kerja-kerja mereka itu bagus ya, tapi kan pada akhirnya yang harus dikerjakan itu banyak ya teman-teman. Jadi bukan cuman konservasi hutan dan memungut sampah sebenarnya yang harus kita kerjakan. Jadi menurut gue ini bukan either or gitu, bukan kita ngerjain ini atau ngerjain itu, enggak. Tapi emang kita harus kerja bareng-bareng untuk mengerjakan banyak hal ini gitu. Dan Malaka coba mengambil posisi, boleh nggak ya kita contribute di bagian SDM gitu. Nah faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal tadi itu banyak banget yang nggak berdasar, nggak rasional, nggak sehat ya nggak sih? Pasti pernah lihat kan orang berantem nih, ini sebenarnya argumennya nggak ada yang masuk akal nih dua-duanya, ya. Tapi mereka ribut gitu, mereka konflik, bahkan at some point terjadi kekerasan. Mungkin yang kemarin lagi rame juga adalah soal bullying misalnya, ya. Sebenarnya bullying tuh ngapain sih kita ngebully orang? Sebenarnya nggak ada alasan yang masuk akal kan untuk itu. Buat apa gitu kita melakukan hal seperti itu. Nah jadi what Malaka is trying to do adalah ya dari melihat semua tantangan ini, bisa nggak ya kita menumbuhkan kultur ya yang punya paradigma rasional, saintifik dan empatetik dan berempati lewat konten-konten kami gitu. Jadi kami pengennya kolom komentar kami tuh ya sehat ya, kita bisa diskusi produktif. Dan kemudian dalam skala yang lebih besar ya kalau bisa masyarakat Indonesia nih semuanya jadinya lebih rasional, lebih ilmiah ya. Kalau berdebat tentang kebenaran ya basisnya pembuktian, bukan menurut gua ya kan. Nih kalau kita berantem cuma ya menurut gua nggak boleh nih kalau misalnya sakit ginjal obatnya ini. Ada nggak yang pernah dengar opini-opini kayak gitu ya? Walaupun dokter ngomongnya apa nggak peduli, menurut gue gini. Ya nggak bisa dong, harusnya kan kayak gitu kita lihat ya buktinya seperti apa gitu. Nah selama kita 2 tahun berjalan, Malaka sudah bikin 814 episode video. Aduh. Ada nggak nih yang udah nonton semuanya? Kayaknya belum ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada bagus, kalau belum boleh ya ditonton dulu yang belum ditonton. Ada 116 juta views dan senangnya banget kita udah mencapai 1 juta subscribers juga. Tepuk tangan lagi dong. Ini adalah hasil support dari teman-teman semua. Dan jujur yang paling bikin kami, tim di balik Malaka ya, co-founders maupun timnya semua, itu adalah komen-komen kalian. Mungkin buat teman-teman yang pernah sedikit menitipkan cerita ya atau pesan di kolom komen, jangan salah, kami baca komen-komen itu dan itu yang bikin kami terus berjalan sampai sekarang gitu. Banyak banget cerita di mana teman-teman yang nonton ngerasa mengalami perubahan cara pikir yang tadinya terlalu cepat menyimpulkan misalnya, oh iya ya ternyata kemungkinannya bisa gini, ternyata bisa gini. Jadi harusnya saya nggak terlalu cepat ngambil kesimpulan bahwa si ini adalah buzzernya ini, buzzernya itu. Tapi bisa berpikir lebih jauh tentang isunya gitu kan. Kemudian kita juga di tahun kedua bikin satu segmen namanya Kelas Pakar. Ada yang udah pernah nonton Kelas Pakar? Pernah. Suka nggak? Mudah-mudahan suka ya. Suka, oke. Kelas Pakar ini adalah suatu challenge yang lumayan besar juga sebenarnya dalam dunia konten ya, karena kami mau ada orang-orang yang punya kepakaran, yang mapan, punya pengalaman, punya ide yang bagus juga, tapi juga ini yang paling berat nih, nyampeinnya enak ya kan.
Susah ya nyari orang yang ini dia sebenarnya isi pemikirannya bagus tapi nyampe ini harus enak nih gitu. Nah itu tuh tantangan banget buat kemarin tim Malaka ngerjain ini, tapi senengnya banyak sekali yang mendukung, jadi bisa ada banyak pakar yang udah mengisi kelas-kelas pakar di Malaka dengan 43 episode dan kita udah dapet 7,9 juta views. Tepuk tangan lagi dong. Ini adalah views yang datang dari masyarakat yang katanya nggak suka konten edukasi, ya nggak sih? Katanya gitu kan, katanya udah deh nggak usah mimpi deh Chan bikin media yang ngasih konten-konten kepakaran segala macam. Siapa yang mau nonton? Mendingan bikin konten prank, mendingan bikin konten review makanan dalam jumlah besar ya. Apa sih namanya? Gue pengen nggak tahu namanya tuh. Nah, itu dia, ya kan? Atau mendingan bikin konten gerebek rumah orang, terus di review satu-satu furniturnya. Gue nggak bilang itu nggak bagus ya. Ya tentu saja kita hidup suka ada variasi-variasi seperti itu. Tapi kan poinnya adalah orang bilang katanya cuman itu yang masyarakat suka. Tapi ternyata enggak kok. Ternyata ditonton kok. Konten-konten di mana pakar ngomongin hal-hal teknis tentang berbagai bidang keilmuan. Buat teman-teman yang belum nonton boleh cobain ya. Nah, jadi kita bekerja dalam domain sumber daya manusia gitu kan. Next stepnya kita mau coba bikin institusinya. Siapa yang udah tahu ada ide kampus Malaka? Udah tahu? Ya, jadi Malaka sebenarnya sekarang dalam perjalanan mendirikan sebuah perguruan tinggi. Ya, kita sebutnya sekarang menuju kampus Malaka. Kenapa? Karena kita belum bisa kasih nama, teman-teman. Karena nama baru bisa ada kalau kita sudah mendapatkan green light dari pemerintah, ya, dari birokrasi. Jadi setelah perizinan beres baru tuh kita bisa tahu, kita bisa pakai nama ini atau enggak. Nah, makanya namanya sekarang masih Kampus Malaka dan akun sosial medianya menuju Kampus Malaka. Kalau teman-teman mau tahu tentang detailnya bisa ditonton ya di podcastnya. Nah di Kampus Malaka ini sebenarnya ide yang mau kita bawa adalah bagaimana budaya ilmiah, tadi kan kita udah mau nanemin cara pikir kayak gini, itu turun ke dalam riset gitu kan. Karena di kampus kan memang pasti memproduksi riset, tapi riset itu kemudian juga connect ke bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita di dalam industri gitu. Yang dimana dari reformasi industri itulah kita bisa menghasilkan sebuah transformasi nih dalam peradaban masyarakat Indonesia. Itu mimpinya, itu visinya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung itu gitu. Nah selanjutnya lagi, ini adalah satu tantangan tadi kita sempat sebutin di awal ya, soal depopulasi di mana negara-negara di dunia banyak mencari talents dari berbagai negara lain. Salah satunya dari Indonesia. Tapi talents Indonesia banyak yang belum punya kemampuan bahasanya, ya. Jadi kadang-kadang tuh gini, talents yang dibutuhin misalnya nurse, salah satu yang sekarang lagi paling dicari ya. Nurse dan kemudian engineers di level operasional tuh. Tapi mereka nih nggak punya bahasanya nih, mereka belum bisa bahasa Jepang atau belum bisa bahasa Jerman misalnya, karena Eropa juga depopulasi ya. Nah jadi Malaka sekarang juga sedang dalam proses dalam mendevelop sebuah platform untuk teman-teman belajar bahasa yang langsung terkonek ke kabur aja dulu. Maksudnya, maksudnya gini, maksudnya buat teman-teman yang mau berkarya di negara lain, jadi kita langsung end to end nih trainingnya gitu ya, bahasanya, thinking skills-nya, professional skills-nya, sama job-nya. Nah itu yang sekarang Malaka lagi dalam diskusi, berkolaborasi dengan Zenius dan ada beberapa lembaga lain yang mereka memang sudah berpengalaman di urusan migran ya, migrant workers dari Indonesia ke luar negeri gitu. Tapi ini belum bisa di launching jadi nanti ditunggu aja. Ya, nextnya, sorry, gue nggak bisa nge-next, bentar. What is it? Oke. Udah dijelasin semua. Ya ini. Oh ternyata masih ada poin-poin berikut yang udah gue sampein. Oke. Nah berikutnya untuk mensupport berbagai macam inisiatif Malaka ini. Waktu itu salah satu co-founders Malaka, Rizky. Nanti dia juga akan ada di sini.
berinisiatif untuk kita bikin aja yuk produk-produk emang benar-benar untuk kebutuhan orang supaya kita bisa mengerjakan semua yang mau kita kerjakan ini ya teman-teman, karena itu tidak gratis of course. Nah jadi Malaka akhirnya bikin Malaka Goods dengan berbagai produknya, dan terima kasih banyak sudah ada 3.000 unit sekarang yang terjual. Tepuk tangan dulu buat kalian semua teman-teman. Thank you so much udah ngedukung Malaka lewat Malaka Goods. Dan kami udah berkolaborasi dengan toko kopi lokal di berbagai tempat. Ini kalau ada yang punya coffee place, nanti jangan lupa ya kolaborasi juga sama Malaka Goods. Nah, di sini Malaka juga mau mengenalkan sedikit ya beberapa orang sebenarnya di baliknya gitu. Jadi teman-teman mungkin selama ini cuma ngelihat co-foundersnya aja yang udah kelihatan di layar. Nah tapi sebenarnya Malaka is so much more than that. Kita punya sangat banyak tim hebat-hebat, Gen-Z luar biasa yang ada di balik layar. Nah ini beberapa dari mereka. Tepuk tangan dulu dong buat tim Malaka. Mereka ada di sini hari ini, teman-teman bisa lihat tadi di Regis, di belakang yang megang kamera. Nanti kalau misalnya ada kesempatan boleh say hi dan bilang thank you banget udah ngerjain Malaka dengan sangat-sangat baik. Nah, manifesto masyarakat baru sederhananya kita mau mengubah paradigmanya jadi berpijak pada penalaran ilmiah, mengubah behaviornya jadi lebih rasional dengan berlandaskan penalaran yang baik, dan mengubah kesadaran sosialnya juga. Jadi kita bukan cuman pinter dalam diri sendiri gitu, tapi ketika kita punya ide yang bagus, kita perjuangin sampai jadi. Kayak bagaimana Malaka tadi memperjuangkan Kampus Malaka dan platform-platform lainnya untuk menjawab masalah-masalah sosial. Dari situ harapannya kita berjalan bareng-bareng menuju masyarakat adil makmur. Dan untuk mencapai itu Malaka tentu perlu terus belajar, berjejaring dan berkolaborasi. Jadi mudah-mudahan ke depannya ketika Malaka membuka ajakan untuk berkomunitas, teman-teman bisa ya untuk mau ikutan daftar supaya kita bisa bareng-bareng mewujudin berbagai visi tadi. Itu aja. Thank you so much teman-teman udah dengerin monolognya.